Wahyu 17 ayat yang ke-14. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2-3. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Puji Tuhan, silakan kembali. Tuhan, ayat ini kita bicara tentang kedatangan Tuhan, anak domba Allah yang datang ke dalam dunia. Dan firman Allah ini berkata bahwa ada 3 golongan orang yang akan menikmati kemenangan bersama dengan anak domba Allah itu. Siapa mereka? Kata firman Allah ini, mereka yang terpanggil, mereka yang dipilih, mereka yang setia. Nah, saya mau berbicara kepada saudara tentang mereka yang setia. Mari kita lihat saudara, apa sebenarnya arti daripada kata setia ini. Orang yang setia, jaminan firman Allah, mereka akan menikmati kemenangan. Nah, saya mau kasih tema khotbah saya, kemenangan abadi. Banyak orang mau menikmati kemenangan ini. Karena kalau kita bicara tentang kemenangan abadi, kita bicara tentang sesuatu yang tetap, sesuatu yang tidak pernah berubah, sesuatu yang tidak pernah bergeser di dalam hidup ini. Kita akan terus menang. Tuhan berkata bahwa orang itu bahkan lebih daripada pemenang. Roma pasal 8 ayat 38. Kita lebih daripada pemenang. Tapi apakah benar ini kita alami dalam hidup ini? Karena Alkitab berkata, hanya mereka yang setia, mereka yang akan menikmati apa yang namanya kemenangan abadi. Bagaimana mungkin kita akan menikmati kemenangan abadi sementara dalam perjalanan hidup kita, saat ada kita setia, sama dengan saya pernah sampaikan, kalau ada angin timur semua ke timur, kalau ada angin barat semua ke barat. Sama dengan itu lagu tuh, ada tuh lagu. Ada angin timur, kau pergi ke timur, ada. Jangan jadi orang Kristen seperti angin-angin, saudara-saudara. Jangan jadi orang Kristen yang seperti ini. Ini orang yang tidak akan mungkin menikmati kemenangan abadi itu. Bagaimana orang akan menjadi lebih daripada pemenang, sementara kekristenan kita seperti ini. Ada saatnya orang datang, ada saatnya orang tidak datang. Bukan itu pengertian setia. Arti kata setia yang pertama, saudara, adalah keteguhan. Keteguhan hati. Sama dengan tetap bertahan. Saya mau baca ayat perbandingan, saudara. Mari kita lihat. Kata setia yang pertama itu artinya orang yang berpegang teguh, orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, kita akan lihat dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-9. Pada waktu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku terus. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci terus. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Saudara lihat keadaan akhir zaman sekarang di mana kita hidup. Ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Orang yang bertahan disamaartikan dengan orang yang setia, orang yang percaya, orang yang tetap teguh hatinya. Tidak bisa diubah dengan keadaan apapun yang terjadi.
kondisi apapun yang datang menekan, dia akan tetap bertahan sampai akhir. Ini arti kata setia yang pertama. Orang sebagai orang percaya kepada Tuhan, mari kita bertahan sekalipun keadaan-keadaan yang sudah dikatakan di dalam Injil Matius 24 ini. Injil Matius 24 ini mulai ayat yang ke-6, 7 dan seterusnya, itu bicara tentang permulaan penderitaan, di mana gereja, saya dan saudara orang yang percaya itu belum disingkirkan. Orang belum masuk di 3,5 tahun aniaya besar, saudara. Tapi orang sementara ada di masa permulaan penderitaan, di mana gereja sementara dididik, gereja sementara dibawa oleh Roh Kudus untuk bertumbuh menjadi dewasa, sehingga gereja disingkirkan di padang gurun, kata firman Allah. Jadi kata setia ini, orang tetap bertahan dalam keadaan seperti yang kita baca di dalam Injil Matius ini. Ada pengajaran sesat, ada nabi-nabi palsu, ada penganiayaan, ada penderitaan. Di tengah-tengah kesukaran ini, di tengah-tengah kesulitan ini, gereja ditantang. Apakah masih tetap bertahan dengan kasih Allah di dalam hidup ini atau tidak? Ayat ini dia berkata, karena makin banyak kedurhakaan, karena keadaan zaman semakin hari semakin jahat, kebanyakan orang kasihnya jadi dingin, jadi tawar. Masihkah kita bertahan dalam keadaan yang sudah dikatakan oleh firman Allah ini? Masihkah kita bertahan? Masihkah kita tetap setia kepada Tuhan? Jangankan penderitaan yang datang, masalah cuma sedikit, masalah cuma sepele, jadi masalah besar. Kenapa? Tidak tahan. Banyak orang Kristen di hari-hari ini tidak tahan dengan keadaan-keadaan yang memang harusnya saya katakan saudara kepada jemaat Tuhan. Namanya orang percaya itu tidak pernah luput dari penderitaan, tidak pernah luput dari persoalan, tidak pernah luput dari tantangan, tidak pernah luput dari masalah. Kenapa? Memang kita anak-anak Tuhan selalu diproses, diuji, kata firman Allah, dilempar di dapur peleburan, pengujian itu, dan itu harus terjadi kepada orang percaya. Masihkah kita setia? Masihkah kita bisa bernyanyi, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Yang kedua, arti kata setia yang kedua adalah patuh, taat, menjalankan perintah. Tuhan memberikan jemaat-jemaat yang takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan. Mereka wujudkan lewat ketaatan mereka, baik di dalam beribadah maupun di dalam melakukan perintah Tuhan. Dong selalu taat kepada gembala. Orang yang setia memang harus taat. Tidak mungkin orang yang setia kemudian tidak taat. Taat kepada firman, taat kepada perintah Tuhan. Kalau saudara membaca di dalam kitab Ulangan pasal 28, mulai ayat yang pertama, di situ firman Allah menjamin, saudara, orang yang setia melakukan perintah-perintahku, orang yang setia, orang yang taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Kata firman Allah, ada berkat-berkat yang dijaminkan Tuhan kepada orang-orang yang taat melakukan perintah Tuhan. Saudara tahu kenapa bangsa Israel ini
Tuhan bilang penipu. Tuhan bilang pencuri. Kenapa saudara? Kalau saudara membaca di dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-6, coba tolong. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ayat 9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan air. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Percayakah saudara kepada firman Allah ini? Orang Israel dikatakan penipu, pencuri, perampok. Siapa bangsa Israel? Mereka adalah umat-umat pilihan Allah. Saya saudara, kalau ada yang mau menikah, pranikah, pembinaan pranikah, saya memang keras saya sampaikan ini, saudara. Kenapa? Karena kalau kita menjadi pencuri, menjadi penipu di hadapan Tuhan, Alkitab berkata bukan berkat, bukan kemenangan yang kita akan nikmati. Saya katakan, mengapa di dalam rumah tangga seringkali suasana ada bagus-bagus, tiba-tiba saudara-saudara, damai itu seolah-olah jauh dari rumah tangga kita. Tapi sekali lagi saya mau katakan, percayakah saudara kepada firman Allah ini? Amin. Ini orang yang setia. Saya katakan ada 5 pengaruh negatif di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan orang percaya, ketika mereka tidak mengembalikan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Suasana rumah tangga itu, iblis begitu mudah mencuri damai sejahtera, sehingga tidak terjadi, sering terjadi di dalam kehidupan kekristenan pertengkaran demi pertengkaran. Tidak ada hari tanpa pertengkaran. Kenapa? Damai itu jauh dari kehidupan keluarga ini. Kenapa? Tidak ada protek dari Tuhan. Bukankah kalau kita melakukan taat, melakukan firman Allah ini, itu artinya kita sedang menghormati Tuhan. Bukan cuma pengaruh dalam suasana rumah tangga, pengaruh dari masa depan anak-anak kita, saudara. Ini banyak kesaksian jemaat-jemaat yang pernah Tuhan percayakan kepada saya. Mereka bersaksi, tadinya mereka tidak suka, mereka cuma jarang-jarang, cuma sekedar. Kalau tak ingat, bawa. Kalau tak ingat, tidak bawa. Yang penting kita datang beribadah, tidak salah kalau memang tidak ada. Tapi apa yang Tuhan perintahkan, mari kita sebagai orang yang setia lakukan perintah Tuhan. Mau taat? Sekurang, sudah sama dengan tadi. Mau setia? Kalau tapi ini yang saya katakan, jangan salah kaprah dengan kesetiaan itu. Saya senang, saudara, jemaat Tuhan percayakan ibu-ibu janda, mereka sudah, walaupun kehidupan mereka pas-pasan, saudara, dapat sehari, cukup sehari, tapi mereka tidak pernah lupa Tuhan punya mereka bawa. Jangan terbilang orang anak Tuhan yang setia dari kecil sampai besar, orang memang se-GPDI setia beribadah kepada Tuhan, tapi masih kurang setia melakukan perintah Tuhan. Bagaimana mungkin kemenangan abadi itu akan kita nikmati dalam hidup kita?
Saya saudara ada satu kesaksian. Ada satu waktu saudara, saya tahan perpuluhan. Ini kesaksian saya. Seorang gembala, tapi istri saya nggak tahu. Kalau istri saya, oh saudara, itu sangat-sangat teliti soal itu. Kalau saya tahan saudara, jumlahnya 3 juta. Karena saya ada kepentingan, ada kebutuhan. Saya tahan saudara. Apa yang terjadi saudara? Saya pikir udah terlalu banyak ini. Mau kasih store di wilayah, belum ada lagi lain saudara. Mau kasih di banyak sekali restoran, nah, saudara. Jadi tak tahan karena kebutuhan. Bapak, apa yang terjadi? Tuhan tegur saya. 3 juta orang tipu Pak kita. 3 juta tak tahan untuk perpuluhan. 3 juta orang tipu. Oh, itu gembala kebutuhan. Coba aja kalau kebetulan saudara. Kalau namanya orang-orang yang setia, orang cuma coba-coba di hadapan hadirat Tuhan, orang mau coba main-main di hadapan Tuhan. Kata firman Allah, bukan berkat di dalam Ulangan pasal yang ke-28. Bukan berkat. Kalau saudara baca terus-terus itu ada berkat, kemudian kutuk. Di bacaan Malayaki ini juga ada kutuk. Kalau bicara kutuk saudara, itu orang berhadapan dengan Tuhan secara langsung. Makanya hal-hal yang tidak perlu mestinya terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita, anak cucu kita saudara. Padahal kita menjamin sampai anak cucu tidak akan melihat orang percaya ditinggalkan Tuhan meminta-minta roti. Kenapa? Karena setia kepada Tuhan, taat. Tapi kalau orang main-main dengan Tuhan, apalagi sekarang saudara, zaman sekarang begitu banyak pengajaran-pengajaran yang coba mempengaruhi kesetiaan, ketaatan daripada orang-orang percaya kepada Tuhan. Tapi saya bersyukur orang semua di sini masih tetap bertahan, masih tetap taat. Memang saudara mau taat, aduh Tuhan tidak. Tapi kalau kita mau menikmati kemenangan abadi, bahkan bukan cuma kemenangan abadi, Tuhan, dampak dari kemenangan abadi itu ada hal yang indah yang tidak bisa diterjemahkan dengan kata-kata yang terbatas. Ya, dalam melakukan perintah-perintah Tuhan. Ya. Masih boleh ini Tuhan di waktu? Haleluya. Ya. Yang terakhir, apa arti kata setia? Yang pertama tadi, orang yang percaya, orang yang bertahan, orang yang tetap teguh dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Yang kedua, taat melakukan perintah Tuhan. Resiko apapun, utamakan Tuhan, kata firman Allah. Orang yang mengutamakan Tuhan, dia akan diberkati dengan damai dan sejahtera. Nggak usah khawatir. Yang terakhir saudara, arti kata setia itu orang yang dapat dipercaya. Jemaat Tuhan harus jadi jemaat yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan harus jadi pelayan yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan harus jadi orang kepercayaan Tuhan. Kalau orang jadi orang kepercayaan Tuhan, itu kata firman Allah, inilah orang yang setia, yang akan menang bersama dengan anak domba Allah ketika dia datang kali yang kedua. Bagaimana kalau kita menjadi orang kepercayaan Tuhan? Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 bagian A. Amsal 20. Orang yang dapat dipercaya, saudara perhatikan kata-kata ini. Orang yang dapat dipercaya mendapatkan banyak berkat. Haleluya.
Siapa yang mau jadi orang yang dapat dipercaya Tuhan? Waduh, luar biasa Topeng Budi. Jadi orang kepercayaan Tuhan. Kenapa? Kata firman Allah, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi orang kaya tidak akan luput dari hukuman. Artinya saudara, ini orang yang tidak bisa dapat dipercaya oleh Tuhan. Orang semua jadilah jemaat Tuhan, pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Jadi kepercayaan Tuhan. Karena kalau orang kepercayaan Tuhan, dia itu setia, taat, tetap teguh dalam pendiriannya, tidak tergoyahkan dengan situasi pengajaran-pengajaran sesat nabi-nabi palsu. Tidak mudah digoyahkan, dipengaruhi dengan arus yang sementara kuat, menarik kita seolah-olah dalam hidup kekristenan kita. Dan main-main kita dengan Tuhan. Hari-hari ini gereja sementara didewasakan. Karena gereja harus menjadi orang yang terpilih ketika Tuhan datang. Kata terpilih di dalam ayat itu, saudara, Wahyu pasal 17 ayat 14, itu orang-orang yang dewasa rohani, penuh Roh Kudus, disingkirkan di padang gurun, tidak mengalami kematian secara tubuh, tapi mengalami pengubahan secara tubuh. Terhindar dari penderitaan besar yang akan terjadi di masa antikris berkuasa di muka bumi ini. 3,5 tahun. Selesai 3,5 tahun peperangan Harmagedon, kedatangan Tuhan. Itulah yang dinamakan hari kiamat. Saat itu kata firman Allah, hanya mereka yang setia, mereka yang terpilih, mereka yang terpanggil, yang akan menikmati kemenangan bersama dengan anak domba Allah itu. Jadi orang kepercayaan Tuhan, saudara. Saya mau baca satu contoh saja. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa 5 talenta, katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. 21. Maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Berapa banyak saudara yang Tuhan percayakan talenta di dalam hidup? Berapa banyak saudara yang Tuhan percayakan karunia-karunia pelayanan di dalam hidupmu? Apakah itu hal menjadi pastor, pembersih gereja? Satu kali waktu saya, saudara, dalam pelayanan pertama saya, dia pastor, saudara. Dia datang, Gembala, kita angkat tangan jadi pastor. Waktu pelayanan saya di Kema 1, saudara. Angkat tangan, pokoknya kita sudah mau jadi pastor. So tanya Pak Tuhan, pokoknya kita sudah mau kembali, babi. So serahkan tanggung jawab. Ini karunia pelayanan. Biar cuma hal yang kecil, tapi ini kepercayaan yang Tuhan beri. Saudara tahu apa yang terjadi? 1 minggu kemudian, saudara, ya, saudara, cilaka. Saudara, cilakanya yang saya heran, itu memang menurut medis itu mati itu, saudara. Tetapi saudara, Tuhan kasih tanda pada dia, tanda di tes. Kalau saya ada bekas operasi di sini karena ada benjolan dulu, dioperasi. Tapi dia, saudara, di bagian kanan ini
DP otak ini, DP dahi, saudara, itu DP tempurung di sini, DP tulang itu patah segi empat, patah begini, dan DP bentuk segi empat. Kok soalnya tidak ada. Jadi kalau mau taruh begini tuh ke tangan, memang membawa di sini. Yang ada tulang, ada pelindung lagi. DP sadar kemari, saudara, memang pergumulan. DP sadar kemari, dia langsung datang di pastor. Gembala, minta maaf. Mar selobang dulu ini. Saya waktu situ, saya tanya waktu situ waktu begitu. Bilang kata kau sukanya apa Tuhan? Bilang Tuhan suka kasih. Kok apa dah? Ini hal yang kecil, saudara. Tapi Alkitab ini dia berkata firman Allah ini dari kecil baru Tuhan taruh tanggung jawab yang besar. Ini bukan cerita anak sekolah minggu, ini kenyataan. Jadi kalau kita jadi anak Tuhan, jadi anak Tuhan yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Taatlah, setialah, tetap teguh apapun pengaruh dunia ini. Tetap jadi orang kepercayaan Tuhan. Banyak kesaksian, saudara, yang nyata memang dalam pelayanan. Jadi saya mau ingatkan kepada jemaat yang ada di sini. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mencintai saudara. Tuhan mau juga saudara mencintai Tuhan. Jadi orang kepercayaan Tuhan. Tetap setia. Tetap taat. Sekalipun orang tidak setia, tapi aku tetap setia. Di mana ketika ayat itu? Ada tuh? Karena Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya. Dia adalah Allah. Sifat Allah salah satu itu adalah setia. Gembala. Kan kalau kita bilang, sekalipun orang tidak setia, Tuhan tetap setia pada orang. Ada begitu, saudara. Ada jemaat Tuhan yang mengatakan itu kepada saya. Gembala, ini dan di 2 Timotius kalau tidak salah. Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini jadi alasan. Oh, gembala, orang tidak setia. Nah, kadang-kadang ada satu kalimat jemaat bersaksi di atas mimbar. Walaupun saya tidak setia, tetapi Tuhan bilang dia tetap setia. Bagaimana pemahaman saudara? Begitu? Bukan, saudara. Ada 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Boleh? Nah, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi bagaimana pengertiannya? Orang ambil perbandingan ayat tadi, saudara. Artinya kesetiaan Allah itu akan berlaku kepada orang-orang yang mengaku dosa. Tuhan tidak kompromi dengan perbuatan dosamu. Kalau saudara membaca dalam 2 Samuel pasal yang ke-22, saudara perhatikan ayat ini. Mulai ayat 26. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak setia, bercela, engkau berlaku tidak bercela. Ayat 7. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Apakah Tuhan tetap setia di dalam ketidaksetiaan kita? Kesetiaan itu akan berlaku, kesetiaan Allah akan berlaku kepada orang-orang yang memperlakukan dirinya setia. Jadi tergantung apakah kita memperlakukan diri kita ini setia atau tidak. Demikian juga Tuhan perlakukan kesetiaannya
saya dan saudara. Ini firman Allah tidak bisa dibantah, saudara. No, Tuhan dah bilang setia. Biar dah setia, dia tetap setia karena dia adalah Allah. Tuhan tidak pernah kompromi, saudara. Kalau orang mau menikmati kemenangan abadi, mari kita tetap setia. Jangan kasihan orang cuma menyanyi-menyanyi. Ada tuh lagu tua, saya ingin bertemu dengan Yesus, saya ingin memandang wajahnya. Cuma gimana itu lagi? Saya capek berjalan, masih muda orang. Dan itu bilang capek, saudara. Masih semangat ini, amin. Haleluya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu kesana. Jangan orang cuma menyanyi, kurang sama dan kenet di mana terminal. Amurang, baru orang tinggal di Manado. Jangan begitu. Jangan untung nama hilang faham. Jadi jemaat Tuhan betul-betul jadi jemaat kepercayaan Tuhan yang tetap setia dalam keadaan apapun. Jangan mudah terpengaruh, saudara. Karena hanya orang-orang yang setia yang akan menikmati hasil dari kesetiaannya itu. Kemenangan abadi. Kalau saudara baca di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Hendaklah engkau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat selanjutnya, ayat 11. Ada? Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara lihat, dua pahala dapat mahkota, terhindar, tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara tahu apa kematian yang kedua? Baca Wahyu pasal 20. Apa arti kematian kedua? Itu penghukuman kekal, itu api neraka. Hanya orang-orang yang menikmati kemenangan yang abadi bersama dengan Tuhan ketika dia datang, mereka lah yang akan mendapat mahkota kehidupan. Arti mahkota kehidupan, mahkota kebahagiaan, hadiah kebahagiaan, dan kebahagiaan yang kekal, bukan yang semu. Mari kita tetap setia, kita tetap bertahan, kita tetap taat, jadi orang kepercayaan Tuhan, sehingga benar, saudara, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, bertanggung jawablah, supaya benar mahkota kehidupan dilewatkan dari kematian kedua ke hukuman kekal, karena kita tetap setia, tetap jadi orang kepercayaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Orang nyanyi satu pujian kepada Tuhan sampai akhir ku menutup mata. Haleluya. Haleluya. Seperti wanita